Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang density pulva atau berat jenis pulva atau serbu. Nah, density itu apa? Sebentar. Nah, density itu kita kenal juga dengan massa jenis, kita kenal juga dengan kerapatan. Dia adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi density ini dikenal juga dengan kerapatan suatu benda. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ada gabus, ada kayu, ada besi. Nah, antara gabus, kayu, dan besi ini memiliki ukuran yang sama. Tapi ternyata dia memiliki berat yang berbeda, walaupun ukuran dan volumenya sama tapi beratnya berbeda. Nah, itulah tujuan menentukan bobot jenis tadi. Jadi kita tahu dia kan tidak, kalau busa kan agak merenggang bagian kerapatannya. Kalau kayu kan udah mulai merapat, sedangkan besi itu sangat rapat. Nah, itulah makanya setiap benda itu memiliki berat jenis yang berbeda sesuai dengan jenis bendanya. Ini contohnya saja, itu busa, kayu, sama besi. Jadi kalau busa kita rendam, dia berada di permukaan. Kalau kayu ternyata terendam sebagian. Nah, kalau besi ternyata dia langsung tenggelam. Berarti itu menyatakan bahwa volume bendanya juga berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan berat jenis? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita menentukan bobot jenis untuk bobot jenis murni. Jadi ini tidak ada tindakan apapun, kita hanya memasukkan zat ke dalam piknometer, kemudian kita tambahkan cairan untuk memampatkannya. Nah, itu saja yang diukur. Jadi makanya dikenal dengan berat jenis murni. Jadi cara kerjanya yaitu kita timbang piknometernya, yang diketahui volumenya adalah A, yaitu akan didapat berat piknometer kosong, yaitu nilainya B. Kemudian timbang piknometer dengan parafin cair, diisi dengan parafin cair dan ditimbang, dapatlah nilai C. Cara menghitung rumus bobot jenis parafin cair dihitung dengan, kita hitung dulu rumus bobot jenis parafin cair, yaitu dengan C dikurang B, nilai ini piknometer yang diisi dengan parafin dikurang dengan B piknometer kosong dibagi dengan volume piknometer yang sudah diketahui. Jadi contoh cara kerja berikutnya yaitu timbang 2 gram serbu, masukkan ke dalam piknometer dan ditimbang, dapatlah nilai D. Kemudian ditambahkan parafin cair ke dalam piknometer setengahnya, ditutup dan dibiarkan 5 menit sambil digoyang-goyang sedikit agar cairan parafin tadi menyebar ke seluruh serbuk tadi sehingga serbuknya bisa merata di dalam piknometer. Kemudian ditambahkan parafin cair sampai piknometernya penuh dan ditimbang, dapatlah nilai E. Baru dihitung bobot jenis benarnya dengan persamaan BJ benar adalah nilai D piknometer serbuk dikurangi isi serbuknya 2 gram D dikurang B, ini piknometer kosong, dikali rho pelarut, yaitu ini bobot jenis parafin cair. Boleh pelarutnya yang lain, tapi di sini dia menggunakan parafin cair. Kemudian diulangi lagi dan dikurangi C, itu yaitu piknometer berisi parafin dikurangi dengan piknometer yang ditambah sampai parafinnya penuh. Nah, sehingga BJ sebenarnya itu adalah berat sebenarnya dalam 1 ml kristal zat padat, ditentukan dengan piknometer yang berisi cairan yang tidak melarutkan sampel. Jadi pelarut yang digunakan jangan sampai bekerja melarutkan sampel, karena tujuan kita menambah pelarut tadi yaitu untuk membantu proses penyebaran serbuk tadi menuju bagian-bagian dari piknometer itu sendiri. Jadi pelarut yang digunakan tidak boleh melarutkan sampel. Nah, sebagai contoh,
Diketahui nilai A itu 50 mili, nilai B itu 33,65 gram, 6.500 gram, 95,5, 35,6 dan E 96,2. Hitung massa jenis dan BJ dari ZNO. Massa jenis atau BJ dari ZNO. Sekarang kita coba hitung ya. Diketahui A-nya sama dengan tadi 50 mili. 50 mili. Kemudian B-nya itu rumusnya B-nya nilai berat piknometer kosong yaitu 33,65. B ini diketahui ya. B-nya sama dengan B sama dengan 33,65 33,65 gram. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah nilai C. Kita masukkan C dulu. C adalah 95,5. C sama dengan 95,5 gram. Maka untuk rho dari, ntar kita cari dulu simbolnya. Rho, sebentar ya, cari dulu simbolnya. Rho nah ini rho sama dengan C dikurang B, ya kan. Ini kita menentukan bobot jenis dari pelarutnya. Bobot jenis pelarutnya C dikurang B dibagi A, berarti 95,5 dikurang 33,65 dibagi 50 sama dengan, kita buka kalkulator, (95,5) kita kurang 33,65 sama dengan bagi 50 sama dengan 1,237 gram per mililiter. Nah, itu adalah rho dari pelarut. Nah, kemudian kita catat lagi nilai D 35,65. D sama dengan 36,5. 36,65. Sebentar ya. 0,65. Kemudian E 96,29. 96,29 gram. E gram. Itu gram. Nah, sekarang kita masuk ke untuk bobot jenis ZNO yang ditanya tadi, karena nilai rho pelarut itu sudah diketahui adalah 1,237. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang berikutnya. Maka rumusnya adalah D dikurang B, berarti nilai D dikurang B, kita buka dulu B, rho dari ZNO.
sama dengan apa tadi, D dikurang B. D dikurang B berarti kita buka kurung dulu ya. D dikurang B, nilai D nya 36,65 dikurang 33,65 tutup kurung kali dengan nilai rho tadi ya, rumusnya rho pelarut kali dengan rho pelarutnya 1,237 dibagi, ini bagi semuanya ya, ini karena saya nggak bisa seluruhnya, jadi ini bagi keseluruhan nih maksudnya ya, dibagi buka kurung nilai ini lagi B dikurang D, kita bagi C, terus dikali ditambah C dikurang E, kita tambah nilai C dikurang E berarti 95,5 ditambah dikali dikurang 96,29 tutup kurung. Ini kurung besar aja lah biar udah bingung. Ini berarti bagi secara keseluruhan ya. Ini bagi juga secara keseluruhan di sini dulu, dikali diselesaikan bagian atasnya dulu. Oke, sama dengan kita hitung ya, 36,65 dikurang 33,65 sama dengan 3 kali 1,237 kali 1,237 3,711 dibagi kita kurangi dulu yang 95 karena tadi kan sudah diketahui ini ada dapat hasilnya 3 ya, ini dikurangi ini 3, sekarang yang 95,5 dikurang 96,29 dapat 0,79 dikurang berarti ya 0,79 berarti 3,79 nih ya, karena ini kan dikurangi, ini kan 3 tadi 3, oh ya ditambah berarti ya tambah 3, maka dapat hasilnya adalah 2,21 sehingga BJ dari ZNO tadi adalah baru masuk 3,711 dibagi 2,21 1,68 gram per mililiter. Nah, ini adalah BJ dari ZNO. BJ ZNO itu ya, itu cara pengerjaannya. Nah, soal berikutnya ini kita lewatin saja karena ini hampir sama lah cara pengerjaannya dengan yang tadi. Kita cari dulu nilai parafin liquidnya, kemudian baru masuk ke rumus akhir ya. Kemudian bobot nyata ini cara kerjanya itu adalah dengan ditimbang 15 gram serbuk, masukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Catat volume serbuk dan lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Rumusnya berat serbuk dibagi dengan volume serbuk. Jadi BJ nyata itu adalah berat serbuk yang menempati 1 cc ruang. Semakin volumeus suatu serbuk, maka semakin kecil BJ-nya. Ya, ini contohnya.
Zinc oxide kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 30 gram ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian kita lihat volume gelas zinc oxide di dalam gelas ukur itu adalah sebesar 40 ml. Berapakah BJ zinc oxide-nya? Nah, ini contohnya tadi. Catat volume serbuk dan lakukan percobaan tersebut 3 kali. Timbang 15 gram, masukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Hitung BJ nyata dengan WO per V0. Berarti di sini karena diketahui WO-nya adalah 30 gram, V0-nya adalah 40 mili. Ya kan? Nih, 40 mili. Ya. Sehingga BJ nyatanya adalah sama dengan 30 dibagi 40 sama dengan 30 bagi 40 30 dibagi 40 sama dengan 0,75 gram per mililiter. Itu ya cara menghitungnya. Oke, lanjut bobok jenis mapat. Jadi bobok jenis mapat ini kita masukkan zat ke dalam gelas ukur, kemudian kita ketuk beberapa kali, sebanyak 50 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 kali, kemudian catat nilai VT-nya. Jadi volume T1-nya nanti dikurangi volume T2, sehingga di sini ada pernyataan bahwa catat volume VT1-nya. Jika selisih antara VT1 dengan VT tidak lebih dari 2 mili, maka yang dipakai adalah nilai VT. Jadi bobot jenis mampat itu adalah nilai yang dihitung dengan persamaan W dibagi VT. Ini pengertiannya, BJ mampat itu digunakan untuk BJ serbuk yang telah dimampatkan dengan cara pengetukan. Sebenarnya ada alatnya, nama alatnya tap volumeter, dan semakin besar penyusutan volume serbuk, maka semakin jelek sifat alir serbuk tersebut. Nah, di sini kita contohkan serbuk laktosa dengan berat 30 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Dilakukan pengetukan sebanyak 1250 kali dan didapatkan volume sebesar 28 mili. Hitunglah BJ mampatnya. Pertanyaannya ini ya. Nah, nilai VT1 harus dikurangi VT. Jika dia kurang dari 2, maka yang dipakai VT. Tapi kalau lebih dari 2, maka dipakai VT1 dikurang VT ya. Kita hitung dulu nilai VT-nya. Nilai VT sama dengan 100 Oh ya. Iya, 100 sebentar. Nilai VT1. 50 catat nilai VT1. Nah, yang dimasukin adalah nilai VT1-nya yang 28 mili tadi ya. VT-nya adalah 28 mili. Saya jelaskan tadi 28 mili. Sedangkan nilai W-nya sama dengan 30 gram. Sehingga nilai rho sama dengan W per VT, berarti 30 dibagi 28, sama dengan 30 dibagi 28 sama dengan adalah 1,07 gram per mililiter. Oke, jadi itu adalah cara pengerjaan perhitungan BJ dengan beberapa macam metode sesuai dengan jenis zatnya. Jadi ada BJ benar,
true density, ada BJ4 yang kita ketuk-ketuk dulu untuk penentuannya. Jadi dia tidak pakai pignometer, tapi cuma pakai gelas ukur, cuma diketuk-ketuk sebanyak dengan jumlah tertentu. Kemudian baru dengan terakhir adalah BJ nyata. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.